Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ilham Purnama, masih dalam pembahasan seni budaya untuk kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian tentang seni rupa. Berhubung seni rupa itu dalam semester ini sudah berakhir, kita lanjut lagi ke materi baru, yaitu tentang seni musik. Tetapi sebelum masuk ke materi, Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan, selalu memperhatikan protokol kesehatannya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya, supaya kita selalu terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah. Sebelum kita membahas lebih rinci lagi, seperti biasa, kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada alur pembelajaran atau peta kompetensi pembelajaran. Bisa kalian buka halaman 40 ya, bab 3, menyanyi lagu secara solo atau tunggal atau perorangan gitu ya. Kita lihat langsung kepada alur pembelajaran atau peta kompetensi yang terdapat pada buku. Yang pertama itu ada bernyanyi solo atau tunggal atau bernyanyi sendiri. Bernyanyi solo atau tunggal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Yang kedua, latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal ya. Jadi di sini di samping kita mendalami lagunya, kita juga harus melatih improvisasi secara nadanya gitu. Bagaimana untuk mencapai penampilan yang terbaik atau penampilan yang maksimal? Kita itu harus yang pertama menguasai materi vokalnya, yang kedua teknik vokalnya, dan yang ketiga penampilan atau penguasaan panggungnya gitu. Nah, yang kedua yang balik lagi yang tadi, yaitu latihan improvisasi itu bisa mencapai improvisasi yang baik, bisa mencapai improvisasi yang tepat gitu. Jadi improvisasi juga ada batasannya atau ada aturannya. Jadi tidak asal kita menempatkan nada, menempatkan improvisasi secara cuma-cuma gitu, tapi ada waktunya, ada timing yang tepat gitu. Yang pertama itu ritmis, ya harus memperhatikan ritmisnya, melodisnya, dan ekspresi. Ritmis itu adalah metronomnya atau dinamikanya. Jadi kita itu akan menyanyi dengan kecepatan segimana, ketukannya seperti apa. Jadi di situ memberikan konsistensi kecepatannya itu sehitungan berapa gitu kan. Kalau misalkan ada secara hitungan itu ada 120, 110 gitu, dan yang paling cepat ya semakin naik itu semakin hitungannya semakin tinggi, 120, 125, dan semakin ke atas itu semakin tinggi iramanya, kecepatannya. Melodis itu adalah nada-nadanya, itu naik turunnya gitu, bagian refnya, melodinya itu bagian rap dan songnya itu harus dimainkan secara enak gitu. Ekspresi, nah di sini apakah lagunya itu lagu sedih, lagu semangat, itu harus sesuai dengan ekspresi. Setelah kita bahas alur pembelajaran atau peta kompetensi pembelajaran, kita langsung lanjut ke poin A. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal terdapat pada halaman 41. Yang dimaksud dengan jenis penampilan vokal solo atau tunggal atau perorangan ini, jadi ketika kalian tampil itu bisa diiringi oleh audio gitu, audio yang bisa kalian download di YouTube atau di internet yang tidak ada vokalnya, jadi tidak ada yang menyanyinya gitu. Pasti kalian sudah tahu. Jadi carilah audio yang berformat karaoke, itu yang pertama.
Yang kedua itu bisa diiringi langsung atau live ya, live secara langsung, bisa diiringi dengan gitar atau gitar dengan bass. Yang penting si audionya itu langsung, jadi tidak direkam. Jenis penampilan vokal solo tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak membutuhkan banyak sarana prasarana. Padahal sebetulnya sama saja, setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat. Karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Ya, nah jadi jangan sampai solo vokal atau vokal tunggal itu dianggap mudah gitu karena memang bernyanyi sendiri. Justru detail-detailnya gitu, artikulasinya itu bernyanyi sendiri itu lebih gampang dideteksi gitu, apakah falas atau tidak ya. Dan meskipun nantinya memakai alat musik atau memakai audio recorder, tetap tidak menjamin kalau misalkan si audionya bagus, si live-nya juga alat musik live-nya bagus. Kalau bernyanyinya ya kurang bagus, ya tetap kurang bagus. Yang dinilai di situ kan bukan alat musiknya, tapi vokalnya gitu ya. Jadi tetap harus dilatih atau dipersiapkan tekniknya secara baik dan benar gitu. Nah, setelah itu kita langsung lanjut kembali ke poin B, materi vokal. Poin 1.1 itu ada warna suara atau timbre. Timbre itu adalah getaran ya. Meskipun nantinya misalkan dalam satu kelompok vokal grup bernyanyi bersama-sama, nantinya juga akan terlihat atau terdengar, kerasa gitu perbedaan antara satu dengan satu yang lainnya, karena memang setiap orang itu memiliki timbre yang berbeda-beda atau getaran yang berbeda-beda, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat ya. Jadi ketika si getaran atau dinamika suara yang dimiliki perorangan itu dilatih dengan baik, itu justru nantinya akan menjadikan si vokalis itu menjadi memiliki karakter suara yang khas gitu ya. Jadi mempunyai karakter suara sendiri gitu. Selanjutnya 1.2 wilayah nada. Kemampuan seseorang dapat mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada-nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Juga upaya seseorang dalam mengolah teknik vokalnya ya. Jadi memang setiap orang itu memiliki sederhananya memiliki nada dasar yang berbeda. Misalkan ketika Bapak bernyanyi salah satu lagu di nada G, itu belum tentu di kalian juga enak bernyanyi di nada G. Apakah bisa turun atau bisa naik, karena memang setiap orang itu kembali lagi memiliki karakter, memiliki pita suara yang berbeda gitu, kekuatannya beda. Nah, ini adalah ada pengembangan dari wilayah nada. Yang 1.1.2.1 itu ada suara anak-anak, 1.2.2 suara wanita, 1.2.3 suara pria. Ya. Karena di sini seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya manusia itu, karakter suara itu akan berubah ya, mulai dari power, dinamika atau
mulai dari power, timbrenya, dan wilayah nadanya juga pasti dari anak-anak, dewasa, perempuan, dan laki-laki itu pasti berbeda. Nah, bisa dilihat di buku ya. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. Suara anak-anak tinggi dari C sampai F. Suara nada rendah suara anak rendah wilayah nadanya A sampai D. Nanti kita akan coba ya. Nanti kita akan buktikan di video selanjutnya nanti. Suara wanita. Yang pertama itu ada istilah sopran. Sopran itu adalah suara tinggi wanita. Ya. Dari C sampai A. Mezosopran suara atau bisa disebut dengan suara sedang wanita wilayah nadanya A sampai F, dan alto suara rendah ya dari wilayah nadanya dari F sampai D. Dan yang terakhir itu ada suara pita, suara pria. A atau yang pertama itu ada disebut dengan tenor, artinya suara tinggi pria dari C sampai A. Bariton suara sedang pria, wilayah nadanya A sampai F. Dan bass terakhir suara rendah pria, wilayah nada F sama D. Nah, ini kalian jangan sampai terkecoh karena memang suara pria dan wanita itu secara nada itu kenapa Pak ini sama. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang ada tanda baca di atasnya itu titik 2 dan ada titik 1 ya. Itu adalah tingkat ketinggian nada. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Nah, mungkin segitu dulu untuk pemaparan dasar atau pengenalan materi vokal dan jenis penampilan yang akan kalian nanti dicoba untuk bernyanyi. Nah, sebelum ditutup, kembali lagi Bapak mengingatkan untuk kalian yang akan beraktivitas di luar rumah, selalu memperhatikan protokol kesehatannya, dimulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.